إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bertanya, ada ustadz berkata belajar Quran itu sama saja sebagai berdagang yang tidak ada ruginya. Itu maksudnya gimana ya? Artinya gini, ketika dikatakan berdagang di sini bukan berarti berdagang dalam makna jual beli, bukan. Tapi lebih kepada ada satu kondisi yang kita lakukan, lalu kemudian kita akan dapat balasan lebih baik. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak kamu tak tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih, gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, Mas Yahya? Lanjutannya apa? Tu'minuna billah. Nah, tu'minuna billahi wa rasuli, kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabi, terus, dan kamu berjihad di jalan Allah. Nah, iya, bi amwalikum wa amwalikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Nah, jadi perniagaan juga diistilahkan di situ, yaitu kita beriman kepada Allah, kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Maka itulah perniagaan yang kemudian bisa membebaskan dari apa namanya adab yang pedih gitu. Sehingga ketika dibahasakan belajar Quran itu juga seperti orang niaga, itu juga nggak salah ya, karena Al-Quran juga membahasakan orang yang berjihad dan beriman itu juga dengan bahasa berniaga. Jadi intinya apa? Amal soleh yang kita lakukan itu akan dibalas dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mirip niaga, tapi bukan makna niaga yang sebenarnya ya, bukan kita dapat duitnya gitu, enggak, tapi lebih kepada nanti balasannya. Makanya di dunia itu darul amal, di akhirat itu darul jaza. Di sini kita beramal, di sana nanti kita mendapatkan balasannya. Nah, orang yang untung, orang yang beruntung adalah orang yang apa yang diperbuatnya bisa menyebabkan dia masuk surga dan terbebas dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu semua akan dapat balasannya. Kamu akan dapat hal yang kamu nantikan, yaitu balasan di akhirat. Maka dikatakan apa? Paman zuziha aninar. Kalau balasanmu itu nanti di akhirat kamu bebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kamu masuk surga, faqad faz, kamu beruntung. Berarti perdagangan kamu, perniagaan kamu sukses. Nah, sebaliknya ada orang yang disebut rojulun muflis, orang yang bangkrut. Ini kan bahasa-bahasa niaga toh. Ada turun damal muflis, tahu nggak kamu orang bangkrut gitu kan? Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu orang yang beramal, amalnya gede banget gitu kan. Tapi kemudian datang orang yang didolimi. Nah, orang yang didolimi kemudian dikatakan, kamu nih kayak gini, kamu kayak gini. Akhirnya apa? Pahalanya dipindahkan ke orang yang didolimi dalam rangka untuk memenuhi keadilan. Kemudian pahalanya entek, dosanya dipindahkan kepada orang yang berlaku dolim ini. Sampai orang yang dolim ini yang tadinya punya pahala banyak, habis semuanya, dan dia kemudian masuk neraka. Itu orang bangkrut. Nah, jadi ada bahasa untung dan bangkrut. Nah, ini bahasa perdagangan, tapi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks amal. Maka tidak apa-apa dibahasakan bahwasanya belajar Quran atau mewakafkan Quran itu bagian dari perniagaan kepada Allah yang enggak ada ruginya. Wallahu taala.